ceritakan pengeluaran uang paling sia-sia. Waduh, gawat ini. Istriku ada di sini, nggak nonton ya. Yang paling sia-sia yang pernah kamu lakukan? Oke, lanjut. Oke. Apa nikmat paling besar yang pernah dirasakan tapi bukan dari uang yang kamu miliki? Misalnya ditraktir atau diberangkatkan. Apa nikmat yang paling besar yang pernah dirasakan tapi bukan dari uang yang kamu miliki? Oke. Kemudian orang. Aku pas diajak umroh sih itu aja sih. Diajak umroh. Jadi dulu kan saya ngisi training tuh dari 2005 sampai 2000. Artinya lembaga yang resmi milikku lah kira-kira sebelum ada Yuk Ngaji. Itu namanya Spiritual Leadership Training, SLTEC gitu loh. Itu dari pasti sapanya selamat pagi ya. Iya. Mau siang mau malam. Apa kabar hari ini? Luar biasa gitu. Iya. Islam yes. Enggak dulu itu TPA ya. TPA itu. Itu ngisi training kan kita sering punya impian. Iya. Diucapkan, ditulis, diucapkan. Oh iya. Smarter. Iya. Spesifik, measurable, reasonable, terus apa? T-nya time, pace, apa batas waktu itu apa? Time. Ya pokoknya terukur waktunya itu segala macam lah. Wow, tak tulis. Termasuk ketika aku mengucapkan umroh. Bismillahirrahmanirrahim tahun 2014. Aku akan berangkat umroh, doakan teman-temannya. Wah, gitulah pokoknya. Wah, sambil diiringi oh ya lagu-lagu gitu. Agak gospel pada lagunya. Gospel itu gospel banget itu. Habis itu kan nangis-nangis terus you raise me up. Itu gospel banget itu. Wah, saya kan nggak tahu gitu loh, nggak tahu. Kalau sekarang kan yang penting wangun acaranya. Iya gitu ya. Nah itu saya ucapkan, saya pengen umroh berapa? Sebelum saya pengen umroh banget itu, saya nggak tahu dari mana, pokoknya saya pengen umroh gitu. Iya. Itu. Padahal ketika itu saya juga nggak membahas tentang apa law of attraction itu, nggak juga. Pokoknya Bismillah ini doa saya. 2014. 2013 ngobrol sama Mas Walik, bla 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 bla, saya pindah ke Bogor. Nah 2016 itu, bro mau ini nggak, mau umroh nggak? Tak bilang kamu nggak punya uang. Mungkin dalam hati Mas Felix mungkin ya. Ya aku ya tahu. Aku tahu makanya aku tak aja. Iya, ya maulah sekalian ke Turki. Wah ini, ayo. Wah itu sudah. Mas Felix itu selalu mengamati saya ketika di Mekah gitu loh. Jadi ketika saya udah turun, udah ngelihat Ka'bah itu sudah. Langsung lemes banget ulasan itu. Aduh kayak nggak bisa ngelangkah itu, udah nangis apa segala macam. Bagi saya itu sesuatu yang menurut saya bener-bener super duper nikmat. Nggak kebayang ya orang yang mungkin ya secara hitung-hitungan ekonomi itu nggak tahu tahun 2020 sekian mungkin gitu ya itu baru bisa berangkat, itu pun kalaupun nggak ada masalah dan tabungannya lancar gitu. Tiba-tiba 2016 Mas Felix itu bilang ayo umroh gitu. Wah itu nikmat bagi saya, amazing banget. Habis itu kan terus kayak besok ini ya dampingi jamaah ya. Besok wah itu rasanya ini yang luar biasa banget gitu. Benar-benar tidak keluar sepeser pun, bukan dari uang yang saya miliki. Dan memang aku meyakini dari itu memang panggilan Allah gitu. Ya kalau nggak bisa menyiapkan uang, ya siapkan hatimu, siapkan keinginanmu, siapkan gitu kalau saya. Gitu. Iya kalau aku pribadi itu ini ada kenikmatan yang bahkan ketika aku rasain itu aku ngerasa itu lebih nikmat daripada ketika aku dakwah. Dakwahin orang 1000 itu kalah nikmatnya sama ini. Itu zaman dulu pemilu kan rame-ramenya kecebong lawan apa? Kampret kan. Itu kan grup keluarga itu kan memanas kan. Nah, salah satunya mungkin ini salah blunder juga. Jadi ada salah satu omku itu nge-share materi di salah satu kubu gitu. Ke situ. Bapakku emosi almarhum. Marah gitu. Wah, sampai ribut di grup itu sampai omku tuh live group. Nah, itu udah tuh sampai pemilu selesai masih nggak ngomong itu.
Nah, sampai suatu ketika akhirnya aku sama istriku, yuk kita main yuk ke om yuk gitu, ke tante yuk. Nggak ada niatan apa-apa, memang mau silaturahim aja. Cuma nyampe sana kok jadi keinget apa telepon rumah ya kalau kita lagi di sini. Gitu ada yang angkat ibuku. Nah, itu pas itu kong kali kong gitu. Jadi ibuku sama tanteku ini kong kali kong, yuk ayo teleponannya dilanjut terus. Ayo ini mumpung ada bapakku gitu ya. Ada bapakku sama ada omku itu tadi. Nah, intinya gimana caranya digotak-gatuk gitu. Akhirnya ben ngobrol, ben nyapa gitu. Akhirnya omku tuh ya nyapa. Yo Pak, ya manggilnya apa ya? Ini ya Mas Cip. Bapakku namanya Hadi Sucipto, dipanggilnya Mas Cip. Ayo Mas Cip, apa kabar? Aku udah deg-degan banget itu. Bapakku jawab apa enggak gitu. Oh, bapakku tiba-tiba matiin telepon dan ruwet urusannya. Alhamdulillah jawab, Mas. Wah, itu aku pulang rumah dari tanteku itu aku nangis itu. Aku ngerasa mempersaudarakan kembali gitu. Walaupun ini cuma satu sama satu ya. Beda kalau kita dakwah terus ada orang ribuan, itu juga berkesan. Tapi ternyata ada hal-hal yang apalagi kan nggak kelihatan. Maksudnya gini loh, kalau aku jujur ngerasanya aku tuh deg-degan sama dakwahku karena aku tuh kelihatan gitu. Orang lihat aku ke spotlight, orang anggap aku bagus, orang anggap aku pinter, itu malah justru nggak deg-degan. Kalau ini kan cerita yang pada saat itu tuh aku ngerasa kayak aku tuh ditunjukkan Allah untuk nyambungin silaturahmi bapakku sama omku itu. Wah, itu rasanya nikmat banget itu. Jadi memang benar ya kata Rasulullah itu, barang siapa yang menyelesaikan urusan saudaranya, maka itu lebih baik daripada 40 malam iktikaf di masjidku. Wah, itu aku ngerasa banget itu, wah rasanya bunga banget itu. Ya itu berbicara tentang bukan uang. Jadi kita juga harus berpikir bahwa kadangkala uang itu malah jadi jebakan. Aku jujur ada di satu momen yang paling aku sesalin itu adalah ya 1-2 tahun sebelum ibu bapakku nggak ada itu kan, itu kan masa-masa Allah itu ngasih aku tuh, ya nggak tahu ya, aku tuh kayak kaget aku itu sebenarnya. Tapi hitunganku kaya, bukan terus mau ngomong aku tuh orang kaya dibandingkan yang lain. Kok dibandingkan Sandiaga Uno ya tetap melarat hitungannya. Ya cuma maksudnya hitunganku itu udah luar biasa banget gitu. Nah di momen itu yang paling aku sesalin adalah aku sempat ada di fase berpikir bahwa uang ini bisa bahagiain orang tuaku. Waktu itu aku daftarin umroh ibuku, terus aku udah mikir mau jalan-jalanin mereka ke villa mana gitu, terus di planning gitu. Tapi setiap kali mau jadi waktunya, misalkan bapakku sakit atau ibuku lagi ada kerjaan, lagi nggak bisa ninggal rumah, dan jadi nggak jadi terus pandemi. Jadi pandemi bulan Maret, umrohku itu awal April kalau nggak salah, atau akhir Maret. Jadi benar-benar last minute harusnya berapa minggu lagi kita berangkat, itu gate umroh ditutup. 2 tahun kan. Nah Allah panggil ibu bapakku tuh di masa pandemi itu, terus aku ngerasa kayak, wah bodoh banget. Aku tuh ngerasa kayak apa ya, menggantungkan sama uang gitu. Padahal mungkin ibu bapakku ya, mungkin aku pulang sering aja udah seneng. Ngobrol gitu di teras, ngalor ngidul nemenin beliau untuk nyiramin tanaman kalau ibu ya, atau nemenin bapak tuh suka nukang. Jadi anak-anaknya bapak itu kalau mau nyenengin bapakku itu adalah ngelihat rumah, kira Pak ini kayaknya bagus dicat ini. Oh iya, ada dananya. Ya wes, bapakku tuh suka ubet sendiri, nyari tukang terus ke beli cat tuh bapakku seneng kayak gitu tuh, ngeliatin orang ngecat gitu atau benerin. Jadi maksudnya ada banyak hal sederhana yang membawa kebahagiaan, tapi kayaknya itu semua akhirnya jadi sempit kalau kita berpikir jalannya harus pakai uang. Nah itu sih. Kalau saya punya kebiasaan sekarang kalau pulang pasti belikan durian bapak. Terus habis itu ngobrol berdua. Sambil buka durian. Kemarin juga ketika pulang dari Jogja ngobrol gitu loh. Berdua sambil ngobrol ini soalan ya Fatih, soal macam-macam lah gitu. Bapak antum Yuswa berapa berarti? Umurnya? Yuswane ini berapa ya? 50 sekian lah. Masa? Masih muda. Loh. Jadi nikah muda berarti? Iya, 18 tahun ibu saya. Tapi ini kan bapak sambung. Bapak sambung. Iya. Bapak yang paling menurut saya ya. Jadi pengganti bapak saya ini, saya pernah ditendang sama bapak saya. SMA itu. Sama bapak sambung? Sama bapak sambung. Tendang 2. Jadi bener kalau terus bapak jatuh lagi inget pas masa bayi ya. Nanti gimana? Jadi bapak tiri galak itu alhamdulillah. Tapi ditendang karena saya nggak sholat subuh. SMA. Ditendang jebuar. Beliau kan habis pulang dari sawah, aku
masih tidur kan malam minggu kan pada begadang ronda di depan rumah kan ada gardu ronda lah, pada suremi apa segala macam. Wah, tidurnya malam, bangunnya kesiangan. Bapak sudah pulang dari sawah. Wah, ditendang, duar, langsung bilangnya sampai sekarang ingat tuh. Saya malu punya anak kayak kamu. Enggak sholat enggak sholat subuh kayak gini, saya malu. Padahal itu bapak tiri saya. Itu langsung saya bila air wudhu, sujud, itu senangis-nangisnya saya. Baru wah ya Allah. Jadi dapat apa namanya? Orang walaupun tua, nendang tapi ada rasa sayang yang kerasa. Itu benar-benar kayak gini sayang kayaknya. Ini sayang yang bagi saya tendangan maut gitu. Tendangan yang bikin kita ingat maut kan itu kan gitu. Iya. Itu langsung ke kamar sujud, itu nangisnya itu nangis. Kok ditendang kok seneng ya tapi gitu loh. Jadi ini kan ayah sambung saya gitu. Makanya saya lumayan deket sama beliau segala macam. Masya Allah. Nah, saya ketika itu mencoba tadi membahagiakan. Santum ngajak makan durian tadi biar begadangan, terus lihat subuhnya bangun enggak. Habis itu dikeprok pakai itu ya kulit durian itu loh. Nah, kalau dengan ibu saya tadi hampir sama. Jadi saya tuh pernah ngajak ibu itu kuliner. Ibu kan orang masak. Iya. Diajak kuliner. Ya dikritik semua. Pasti gitu. Langsung dikompar. Langsung. Ibu juga bisa. Aduh. Iya. Terus aku mikir, apa ya yang bisa membanggakan ibu saya? Kalau bapak kan ajak kuliner ya masih oke lah, masih bisa. Enak ini Le. Kalau ibu saya, ibu juga bisa. Ibu juga bisa. Oke, gimana ya? Akhirnya justru cara membanggakan ibu saya adalah meminta ibu saya masak sesuatu. Bu, masak ingkungnya. Oh iya. Jadi cara membahagiakan ibu adalah meminta ibu sesuatu, maka beliau itu akan nge-serve kita dengan layanan yang itu membuat ibu itu senang banget, dan kita makannya lahap gitu. Wah, itu senang banget. Aku baru ngeh gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau saya pulang itu pasti ingkung, masang ingkungan apa namanya tahu ya gitu loh. Ayam diungkep pakai santan ada yang ingkung basah, ada yang ingkung kering. Udah itu mesti begitu. Jadi masak enak, bagi itulah kebanggaan ibu. Makanya, Bu, belanja Bu ya, nanti masaknya itu saya tahu, bukan kemudian menyusahkan beliau, bukan. Karena itulah bahagia beliau itu begitu gitu. Dan menurut aku sayang yang memang benar itu adalah ketika kita melakukannya karena orang ini suka gitu, bukan karena kita mau. Kan kadang kan ada orang yang itu misalkan suami istri gitu ya, sudah capek-capek berbuat sesuatu ke istrinya, tapi ya ternyata biasa aja, terus dia ngedown gitu. Wah, ternyata istriku tuh nggak gampang bersyukur. Sebenarnya karena bukan kadang nggak bersyukur juga, tapi karena si suami ini sebetulnya eksistensi diri lebih banyaknya daripada mau ngelihat. Padahal mungkin istri kita lebih suka kayak ngobrol, didengerin, curhat jangan dijawab misalnya, atau apa ya. Itu hal-hal yang harusnya kita juga sadari bahwa mencintai seseorang itu harus dengan cara yang orang itu suka. Sama juga ketika kita ngomong ibadah, itu banyak orang zaman sekarang itu gawe aturan agama dewe, Mas. Jadi kayak kalimat, ya wis lah sing penting dadi wong ki apik, rasa nggak usah nyakitin orang lain. Ya wis insyaallah engkau surga gitu. Lah, sebentar, ini yang ngomong surga itu dia atau Allah? Kan harusnya kan Allah kan. Seharusnya ketika kita berbicara surga itu kan kita bertanya sama Allah, ya Allah cara masuk surga itu bagaimana? Bukan kita melakukan hal yang menurut kita Allah akan suka, berharap surga. Itu dalam pandangan saya itu ya itu cara banyak orang zaman sekarang tuh bikin agama sendiri. Iya, kayak kemarin juga ada jawaban yang bagus banget dari salah seorang ustadz itu. Jadi kalau ada statement tadi, yang penting apik karo wong liya, yang penting bagus sama orang lain, nggak sholat nggak apa-apa. Itu jawabannya bagus banget. Gini jawabannya. Kamu bisa baik ya sama orang ya. Tapi kenapa aku nggak bisa baik sama Allah? Wong Allah yang ngasih hidup kamu kok. Allah cuma minta kamu sholat kok. Itu langsung dia. Wah, pinter banget gitu. Jadi kamu bisa berbaik-baik sama orang. Kamu bisa memberikan apa yang dia minta. Tapi kamu nggak bisa baik sama Allah. Itu langsung, bagus banget jawabannya. Jadi kemudian kamu berharap surganya Allah, sementara kamu nggak baik kok sama Allah. Kamu tuh nggak baik sama Allah. Allah cuma minta kamu sholat kok. Tiba-tiba kamu katakan sholat rapopo, yang penting apa namanya baik sama orang. Lu Allah mintanya sholat. Wah, itu bagus banget. Kalau memang kita sayang sama Allah ya ikuti yang Allah minta. Iya, gitu. Berbuat baiklah sama Allah juga gitu. Gitu. Lanjut ini. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya mungkin lebih singkat.
Oh iya. Ceritakan pengeluaran uang paling sia-sia. Waduh, gawat ini. Istriku ada di sini, nggak nonton ya. Paling sia-sia yang pernah kamu lakukan? Mungkin kalau sia-sia itu soalan efek ke kesenangan kayaknya kalau saya itu. Iya. Karena saya itu orang paling royal menurut saya ya. Iya. Jadi di situ kan ada Fuad ya. Iya. Fuad Kang Husain itu kan royal banget. Iya. Kalau orang lihat saya royal, itu aneh. Kenapa? Dalam tanda petik secara ekonomi kan gimana. Tapi kalau soal masak-masak, itu dalam tanda itu uang saya loh. Oh. Jadi kalau saya masak patin gitu ya, itu uang saya. Tapi bagi saya, ya mungkin mosok masak kayak orang lain gitu. Itu tapi seneng. Tapi buat yang belum tahu, kalau di studio itu kadang suka Fuad atau beliin kopi. Betul itu kopi apa. Ustadz Husain kan pasti kalau kita rapat order makanan, order apa. Tapi kan pakai kulkas. Itu kita nggak pernah tahu yang sebetulnya dari Ustadz Husain dan mana dari kas ya. Tapi insya Allah ada juga lah dari. Nah kalau Mas Cahyo itu sukanya gitu, toto ke pasar. Iya betul. Gitu. Ya saya juga ngerasa sih itu touch-nya beda Mas. Artinya ya itu tadi uang itu ya. Mungkin orang berpikir uang itu segalanya, tapi buat saya pribadi ada satu orang beliin saya pakai GoFood, sama kayak waktu aku sakit itu. Antum nyari jahe apa nyari apa itu antum ulek-ulek sendiri terus bikinin satu cangkir buat saya minum, itu menurut saya value-nya tuh lebih gitu. Karena kan di situ ada effort, ada mikirinnya, ada segala rupa gitu. Dan Mas saya ini paling terkenal itu, auto masak besar lah kira-kira. Kalau yang sia-sia, mungkin bukan sia-sia, tapi ini kayak yang nyesel ya. Setelah beli itu apa ya? Soalan olahraga, tapi olahraga kepake saya tuh. Tapi bang saya boros banget sih olahraga itu. Jadi kalau beli raket itu pernah ya. Budget saya itu cuma 400.000. Iya. Oke, raket 400 sudah. Kalau untuk pemula itu maksudnya itu udah bagus gitu loh. Set 1,7 jadinya. Wow. Raket saya itu mahal loh. Oh iya. 1,7. Bayangkan. Dari 400.000. Itu jual motor juga enggak? Dari 400.000 itu milih, ini enggak enak yang 1,7 saja. Itu rasanya gini, kenapa? Makanya kalau saya ke olahraga, itu racun betul bagi saya. Kalau anteman ke gadget ya? Iya. Maksudnya ke gitu. Kalau saya racunnya itu bukan gadget. Ini udah lama banget habis saya. Cuman ganti casing. Tapi kalau soal olahraga, itu yang kayaknya harus saya rem banget itu. Iya. Soalan sepatu, soalan itu. Tapi bukan untuk gaya, tapi bener aku butuh untuk nyaman. Tapi tetap aja itu bagi saya harus rasanya itu aku kok gitu. Saya tuh gara-gara Ustadz Felix suka ngomong gini loh. Pokoknya kalau buat dakwah tuh kasih yang terbaik. Kadang itu kayak jadi jimat gitu loh. Kayak jadi mantra saya untuk beli barang mahal gitu. Karena saya memang mau pakainya buat dakwah gitu. Cuma memang saya tuh punya tipik, ini dua kutub ya, ini di sisi saya. Saya tuh ngerasa gini, barang itu kalau belum kita beli, itu kita nggak bakal optimal. Tapi di sisi yang lain, kadang juga udah kita beli, kita coba optimalin nggak bisa. Nah, jadi saya itu memang jujur aja punya beberapa barang dari banyak barang yang saya beli, yang akhirnya saya kasihin ke orang. Karena setelah dibeli pun, akhirnya ternyata saya tahu saya nggak bisa ngoptimalin ini. Gitu. Cuma ada satu sisi ini kalau nggak dibeli, gimana cara saya tahu kalau saya bisa optimal atau nggak? Jadi ini kayak ingetin kan, kayak kalian misalkan kalian ngelihat ada gadget kamera baru atau apa gitu, ya saya biasanya beli gitu. Tapi habis dibeli ternyata nggak bisa optimal ya wes kadang akhirnya saya kasihin ke orang atau saya jual, saya juga pernah. Maksudnya karena buat saya pribadi itu sia-sia itu adalah ketika yang kita beli itu yang nggak kita manfaatkan dengan baik, value yang harusnya dimunculkan dari si alat ini nggak kita dapetin. Itu sih menurut aku kalau takaran sia-sia ya. Tapi bukan masalah murah atau mahalnya. Cuma memang kalau saya, ya itu tadi karena ada jimatnya Ustadz Felix tadi, bisa sih beli speaker misalkan speaker. Saya kan kalau ngisi kajian kadang kan ibu-ibu kan susah tuh nyediain colokan audio, biasanya setelah Bluetooth gitu kan ya. Ya ada juga sih Bluetooth speaker yang 250.000, 300.000, tapi ya 4 juta APS, 4 juta gitu. Gitu itu kalau saya tuh gitu. Kalau saya biasanya bukan ke situnya, tapi tergodanya untuk sebenarnya sama, barangnya sama. Tapi spek-spek jadi lagi begitu nih. Itu yang terkadang kenapa ya gitu pada akhirnya.
Iya. Dan saya pribadi sebenarnya etungannya termasuk orang yang pelit untuk sesuatu yang saya yakin ini nggak bakal dipakai. Gitu. Saya tuh kayak gitu. Jadi kalau saya tahu ada seseorang pun walaupun bukan saya ya, tapi saya tahu kalau ini barang saya beliin ke dia pasti jadi. Itu saya malah semangat buat ngasih ke dia. Jadi memang value-nya itu ada di ini bakal dipakai atau enggak. Wah, aku butuh mobil itu. Ya, aku juga. Iya. Iya ya. Lanjut. Nih, aku biar cepat aku. Kalau rumah kamu kebakaran, benda apa yang bakal kamu selamatin? Istri lah. Itu bukan benda ya. Benda ya. Apa, Mas? Apa ya? Pertanyaannya agak kurang ini. Benda yang nggak diselamatin. Yang pertama yang jelas kita berdua nggak ada masalah kalau rumah kita kebakar. Lah wong ngontrak. Iya. Lanjut. Lanjut ya. Ya. Jika diberikan uang yang banyak, apa yang ingin kamu berikan atau lakukan untuk orang lain yang kamu sayang? Wah, suppose Nantum. Orang yang kamu sayang tuh berarti istriku ya? Ya siapapun. Dulu kan ya kalau ke istriku ya jelas targetku tuh ngehajiin. Ngaji. Aku udah haji. Tapi istri kan belum. Terus kan nggak mungkin sendirian berarti bareng. Cuma kemarin ngelihat Ustadz Salim haji furoda 400 ya. 450 juta. Allah. Makanya. Itu kan tapi kan ini ya doa ya. Iya, ini doa. Kayaknya kan diberikan uang yang banyak. Tapi sekali lagi, ini kan cerita kalau jalannya diberikan uang yang banyak. Tapi jangan sampai membuat kita berpikir ya kalau mau pergi haji harus pakai uang. Iya. Gitu. Ya kayak cerita saya tadi. Iya. Saya benar-benar. Dulu saya 2 kali umroh lewat Ustadz Yusuf Mansur itu juga sama. Saya nemenin beliau, saya disuruh syuting kayak beliau, ya 2 kali kita umroh. Bahkan ya umrohnya hitungannya yang plus. Yang hotelnya naik buka jendela langsung ketok pelataran Ka'bah itu ya itu. Gitu ya. Saya sama. Jadi saya mau pengen ngajak Bapak Ibu saya naik haji sampai sekeluarga plus ke Turki. Amin. Dan yang pasti sama anak saya lagi yang laki-laki. Antum merasa bagus ya. Kalau menurut aku Turki itu harus sendiri loh. Maksudnya harus terpisah karena wis umroh apa haji apalagi ya terus ke Turki kesel gitu. Ya sekalian aja gitu. Ya namanya jadi, kepenginan. Iya, namanya juga capek itu sekalian aja. Nggak usah bolak-balik jadi. Iya. Itu sih. Sekeluarga ya? Sekeluarga. Berarti hitungannya masih ada ibu, bapak ibu, sambung tadi. Terus yang tendangannya istri. Luar biasa. Iya, gitu. So. Amin. Itu sih. Sama satu lagi. Cuman nggak tahu ini beliau mau nggak ya kalau dapat uang banyak itu ya. Aku pengen ngoperasikan mata Lek Kamno. Oh iya. Beliau tuh Lek Kamno itu omnya Mas Cahyo tunanetra. Jadi dulu itu dia sopir truk, dulu itu sopir tronton, sopir pokoknya anulah gitu loh. Kehidupan jalanan. Itu nggak bisa ngelihatnya kenapa? Tahu-tahu aja. Jadi apa namanya? Pas main di rumah bosnya baik. Kemudian pas main sama anaknya itu ngelempar-lempar apa namanya kerikil, lempar-lemparin biasa aja. Tiba-tiba kena tengah. Oh alah. Cepak gitu. Terus putih. Terus yang satu udah burem gitu ya. Udah nggak ngelihat. Nah ini kayak ngikuti jadi kayak nggak tahu ngaruh gitu loh. Akhirnya dioperasi sembuh. Tapi karena beliau pekerja ya, jadi belum selesai itu sudah bekerja lagi. Akhirnya mungkin melemah lagi. Redup lagi. Terus dibawa ke rumah sakit. Vonisnya itu mungkin nggak tahu dokternya itu belajar adab atau enggak gitu loh soalan pasien itu. Bayangkan ya, ketika kita periksa dokternya bilang nih, Pak ini tinggal dirawat aja ya. Ini udah nggak mungkin. Itu kan jadi pasien jadi gini, langsung ngedown kan pernah melihat kemudian jadi nggak melihat. Kemudian, tak semangati bismillah, salah satu ya Allah menjaga supaya enggak maksiat mata sekali. Kemudian ke dokter yang lain, spesialis mata. Lebih bagus, secara hitung-hitungan medis ini 80% enggak mungkin, tapi masih ada 20%. Nah di situ ada Allah. Gitu-gitu, jadi masih memberi harapan besar gitu loh. Makanya dari situ beliau juga sekarang. Dari sini?
Oh dari sini aja. Iya. Dari sini kemudian dari situlah ya kan. Itu kemudian ada macam-macam yang dia lakukan menjaga segala macam. Termasuk kemudian dakwahnya juga kenceng. Cuman nggak tahu ketika misalnya tadi kan uang banyak mau nggak sih gitu karena siapa tahu ketika ternyata dia memang udah sampai di level qanaah lah. Qanaah dalam artian Allah menjaga mataku untuk nanti tidak dihisap soalan penglihatan. Itu kan mungkin loh gitu sih. Karena bagi dia beliau itu potensi untuk diterjunkan ke tengah umat. Uang dalam kondisi buta aja. Ini kan persepsi saya ya. Itu aja Masya Allah lu dakwahnya ngajak orang untuk ngaji luar biasa. Aku aja bagi saya kalah gitu loh, saya tuh kalah. Gitu. Apalagi kalau nanti melihat dan dia tuh pengennya kalau melihat benar-benar pengen belajar baca Quran gitu. Itu aja. Nggak tahu operasi habis berapa. Gitu sih. Lanjut terakhir nih Pak, antum dulu ya. Harta itu sepenting apa? Oh terakhir itu aja. Ini aja dulu kalau gitu. Itu bagusan itu pertanyaannya. Jika diberikan harta yang banyak. Benda apa yang paling ingin dibeli tapi untuk diri sendiri? Benda. Untuk diri sendiri. Hartanya nggak terkira. Ya rumah lah ya. Wah, aku tahu. Apa? Aku mau beli lahan, bikin mini soccer. Di situ nanti ada. Iya boleh. Itu jadi beli lahan, di situ ada mini soccer. Terus nanti ada kayak rumah tafidnya. Ini lebih ke program ya, bukan benda ya. Oh iya. Benda Mas. Oke, benda. Ya. Kita kan mini soccer benda. Iya. Jangan lahan. Oke, jangan lahan. Ini benda wae. Oke, benda. Harus benda yang udah satu itu aja gitu. Apa ya? Aku bingung lah kalau kayak gini memang. Ya kalau kayak gitu pasti bentukannya rumah lah, karena yang paling top notch itu harus benda aja. Kayak laptop misalnya, mobil atau apa gitu. Kalau benda ya. Jadi ini di luar rumah ya. Di luar rumah, di luar lahan, di luar program. Pokoknya benda ya. Benda. Aku mobil aku. Mobil tapi bukan. Jadi aku itu pengennya mobil gede yang bisa nganter orang banyak. Orang untuk ikut pengajian gitu loh, maksudnya. Kayak misalnya saya disuruh milih Pajero atau misalnya Gonio Kang Hussein apa jadinya? Serena. Aku pilih Serena. Kenapa? Itu bisa muat orang banyak gitu. Oh. Jadi mobil kayaknya. Mobil ya. Kalau anu kan udah punya mobil. Iya. Masa mobil lagi? Aku bingung ya beneran. Apa ya? Benda kan? Benda tuh yang mahal apa sih? Mobil. Ya kan nggak perlu tidak kan masalahnya korelasinya uang banyak. Uang banyak. Ya iya. Mobil, laptop, handphone, kamera. Kita bendanya kayaknya dikit ya. Iya, makanya. Padahal benda di dunia kan banyak. Nah ini teman-teman, ini bukti bahwa aku ya nggak kepikiran. Udah ada semua. Aku kan nggak ada semua. Enggak, gini Mas, ini penting, ini bagus ini untuk dibahas. Jadi kenapa ini aku stuck gitu ya? Karena tadi kan Mas Cahyo ketika dikasih opsi kan langsung bayangannya kan program. Karena kita itu nganggep bahwa kita itu bukan pengen beli barang, tapi kita pengen jalanin program. Jadi kalau ditanya langsung ke poin bendanya apa, itu jujur aku stuck gitu. Maksudnya mobil, mobil aku kebetulan ada, laptop, mau ganti baru. Tapi ya langsung pertanyaan yang keluar adalah menggo ngopo, buat apa gitu. Jadi ya ini juga mungkin pelajarannya malah jadi kita akhirnya sadar dengan pertanyaan ini bahwa kita sudah terbiasa untuk membangun program. Let's say programnya misalkan bangun studio yuk ngaji ini misalkan, baru kepikiran butuh kamera, butuh ini. Gitu. Kayak tadi misalnya saya kepikiran mobil, itu kan saya bukan kepikiran mobilnya. Iya, benar. Tapi kalau misalnya ini, awalnya kan tadi Pajero atau Serena, itu ada yang naik lagi. Aku pengen high-S. Jadi kalau tim yuk ngaji itu roadshow itu enggak gitu loh. Jadi aku kepikirannya itu untuk apanya gitu loh. Alphard atau Staria gitu. Ya, itulah pokoknya ya. Jadi mobil yang
nyaman, yang ketika kita roadshow, gitu pikiran itu malah begitu. Bukan kemudian saya miliki. Jadi ya gitu. Maka kenapa kalau ketika kemudian tadi disampaikan apapun itu ya kepikiranku apa sesuatu yang sangat aku banget tetapi ngefek ke program, yaitu apa? Ya mini soccer, ada di situ masjid, ada masjidnya, ruangnya keren, kafenya asik, bisa gitu. Bayangan saya gitu loh. Karena tadi waktu ditanya tentang benda itu, yang aku langsung kepikiran gini, apa? Karena ini korelasinya kan ke uang ya. Kalau uang banyak mau beli apa? Ada benda-benda yang nggak ngawur nggak aturan harganya tuh ada. Misalkan beli Rolex, beli apa? Cuma misalkan katakanlah kita ngomong jam Rolex misalkan, harganya 300 juta atau 500 juta. Itu kekuatannya di bendanya. Jadi memang chain bendanya ini yang mahal gitu. Padahal di benak aku nggak butuh bendanya, aku butuh dengan benda ini terus apa? Programnya apa? Atau bisa dimanfaatkan untuk membangun apa gitu loh. Jadi ketika ditanya ke benda itu langsung stuck. Dan dari situlah insya Allah kita kalau punya pola pikir seperti itu, kita nggak akan kejebak untuk beli benda karena bendanya. Kita akan beli benda karena kita tahu benda ini mau kita pakai untuk ngapain. Nah, ngapainnya itu lebih penting dari bendanya. Gitu. Yang kalau ternyata kita mampu beli berarti ngapainnya akan jadi lebih mudah. Tapi kalau nggak kita mampu beli, ngapain ini tetap harus kita jalankan. Ya dengan keterbatasan yang kita ada. Jadi ya kalau bahasanya harta itu cuma untuk mempermudah jalan kita dakwah, bukan menjadi syarat kita berdakwah. Gitu. Aku nggak ada jawaban susah. Kalau harus benda langsung. Terakhir. Harta itu sepenting apa? Harta itu penting, tetapi lebih penting dibalik harta itu menurut saya. Ya sebenarnya sudah terjawab sebenarnya menurut saya loh. Jadi ada yang mengatakan harta bukan segalanya, tapi segalanya butuh harta. Diksi-diksi seperti itu menurut saya jebakan juga gitu loh. Karena tidak semuanya itu harus pakai harta. Gitu loh. Ya kayak tadi ternyata kita memahami, kita mencoba untuk menguatkan bahwa kita bisa memberi harta orang tuanya, bisa membagikan orang dengan harta, ternyata enggak juga. Gitu. Artinya penting, tapi lebih penting dari itu semua adalah memposisikan harta itu sendiri. Bukan pada hartanya, tetapi sebenarnya untuk apa harta itu merasa penting. Jadi men-set harta itu lebih penting daripada memiliki harta. Berapapun jumlahnya, tapi men-set harta ini untuk apa itu jauh lebih penting daripada jumlahannya. Gitu sih. Iya, kalau aku nganggep harta itu nggak penting, tapi bukan penting juga. Jadi, jadi harta itu ya wis harta gitu. Artinya kalau dibilang itu penting, toh ternyata banyak hal yang lebih bisa terwujud banyak tidak dengan harta. Atau tapi kalau dibilang nggak penting, ya nyata-nyatanya memang ada hal-hal yang akan dipermudah lewat harta. Jadi aku memposisikan harta ini ya so-so gitu. Ya wis ono ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya jangan jadi sebuah beban yang berat, karena berbicara harta ini adalah berbicara wasilah aja. Jadi kalau nggak ada harta mungkin wasilahnya jadi akan sedikit lebih repot. Maksudnya kayak kadang misalnya kan kayak aku COVID kemarin itu kan ya nggak tahu ya, aku ya alhamdulillah nggak tahu dari mana jalannya, teman-teman ada beberapa teman-teman terus ngontak yang lain dan lainnya, terus bantuin aku dan lain. Untuk kemudian nebus lah istilahnya rumah sakit itu bagi aku itu bukan berbicara harta, tapi berbicara tentang kasih sayang orang ke kita, kepedulian. Yang itu nilainya nggak bisa di-compare sama harta sama sekali. Bahkan ada satu itu yang aku tuh jujur aja ngerasa semoga Allah berkahi yang mengupayakan itu ya. Jadi pada saat obat COVID itu langka, aku nggak tahu tuh jenis nama obatnya apa. Termasuk juga darah konvalesen atau apa itu yang plasma itu. Itu lagi langka. Aku itu ada di titik kritis. Jadi kalau kata dokter itu jamaah juga dokter Ari itu, aku tuh kalau tidur malam tuh teriak-teriak, Mas. Abot banget itu napasnya apa semua tuh napas. Tiba-tiba saat rumah sakit itu tuh heran karena ada kiriman obat langka tadi itu. Dan ini langsung ditujukan ke aku. Langsung ditujukan ke aku untuk disuntikan malam atau pagi harinya itu juga. Nah ternyata setelah kemudian udah berapa waktu hari berselang, aku jadi baru tahu ternyata ini itu stok yang aksesnya itu khusus untuk orang elit gitu. Aku juga memang melihatnya ini agak jahat karena kan di dunia kapitalis. Jadi memang
langka, tapi di stok beberapa untuk siapa tahu, let's say misalkan pejabatkah mungkin atau orang berpengaruh siapa yang ternyata butuh, ini harus ada buat mereka. Dan ternyata ada satu jamaah itu yang punya akses ke situ. Bisa dengan gimana caranya dapetin satu slot untuk aku gitu. Makanya saat rumah sakit itu sempat, wah ini kok bisa dapet gitu. Nah itu kayak gimana coba? Ini pejabat pun apa? Iya. Jadi aku makan apa ini? Suntikan apa ya? Kesuntikan apa ini? Cuma maksudnya itu kan tidak dengan harta ya, maksudnya ada waktu itu cerita menarik ya. Ini saya nggak nyebut nama, tapi di rumah sakit yang saya tinggalin itu ada satu pejabat yang datang dengan kalimat, aku butuh kamar. Berapapun kalau bisa geser yang di dalam. Dan ternyata rumah sakit itu, ya ini kan di masa pandemi itu kan mungkin orang itu kan sudah akhirnya sadar bahwa nyawa ini di atas semuanya. Itu tiba-tiba langsung kayak gandengan tangan, Bapak mau ngasih berapa harta nggak kita kasih. Nah di situ kemudian kita juga harus sadar bahwa ada momen-momen di mana itu tuh useless gitu. Gitu. Harta sebanyak apapun itu nggak berpengaruh. Buat apa kita punya rumah megah ngobrol sama saudara anak istri aja kita nggak bisa gitu. Tapi ternyata ya dengan kita memposisikan harta di posisi yang nggak penting tapi ya juga bukan penting juga tadi setengah-tengah itu tadi, kita akhirnya jadi bisa ngelihat ternyata ada banyak hal yang lebih valuable daripada ini untuk kita habiskan waktu. Karena sekarang orang berapa jam coba sehari cuma buat nyari ini, gitu 8 jam kerja, belum berangkatnya macet, belum pulangnya macet. Maksudnya itu bukan saya bilang salah, tetapi ingat dunia ini bukan cuma sekedar untuk ngumpulin harta, gitu. Tapi lebih pentingnya adalah ya ini kalaupun ada mau dipakai buat apa? Karena setelah itu semuanya akan kita tinggalkan. Ya jangan sampai kita tuh ngumpul mati malah kita warisin semuanya gitu. Ya itu aja sih kira-kira kalau pandanganku terkait harta. Oke ya. Ada next episode-nya nggak, mau bahas apa lagi nih? Oh cukup ini dulu ya. Ya sudah, alhamdulillah hari ini kita tidak berseteru dengan ya karena kita sudah menjalin hubungan yang sangat emosional. Ya. Jadi kalau ketemu kita emosi ya. Oke, terima kasih banyak. Kita ketemu di sesi berikutnya. Jangan lupa untuk join membership YNTV. Kenapa sih harus join? Ya, karena gini, ada bahasan-bahasan yang mungkin lebih dalam atau bukan karena kita nggak mau share keluar ya, tapi kita ingin kemudian mengumpulkan lah teman-teman yang memang benar-benar ingin dapat sesuatu yang lebih advance, itu kita kumpulkan. Sementara yang publik ini, video-video publik ini memang video-video yang ya sambil teman-teman nyetir mobil bisa didengerin santai. Betul. Gitu. Jadi memang kita bedakan itu. Silahkan join membership karena banyak konten-konten yang berfaedah juga di sana. Walaupun yang publik ini juga ini berfaedah kan tadi. Lumayan ya. Gitu ya. Sampai untuk membership sendiri, Mas Cahyo ada program apa? Membership, kita sering membedah soalan keluarga, baik itu pranikah, nikah, soalan anak gitu ya. Tapi saya ini disclaimer ya, jadi kita bukan pakar parenting, bukan. Tapi kita bicara soalan ini pengalaman, tapi kita juga ada beberapa panduan kitab gitu ya, soalan pergaulan gitu ya. Jadi lebih kepada boleh dikatakan ya lovely family lah gitu. Nama programnya Lovely Family. Programnya Lovely Family, nanti di dalamnya membahas soalan itulah, pokoknya soalan keluarga, soalan rumah tangga dan sebagainya. Kalau aku di membership ada bareng Hawariyun, kita akan membahas tentang hawa nafsu. Kita akan membahas tentang program dakwah series. Jadi tentang bagaimana dakwah itu bisa kita kemas dengan sebaik mungkin agar pesannya itu nyampe. Nah ini kan otomatis bukan bahasan yang bisa diterima semua orang karena belum semua orang ada di level berdakwah, makanya kita masukin ke membership gitu. Mungkin bisa jadi nanti aku akan sama Hawariyun ngebahas tentang cara bikin reels, cara bikin slide PowerPoint kayak di Ngeslow yang bagus itu gimana, konsep pola-pola pendekatan untuk jelasin sesuatu yang rumit jadi mudah gimana, itu bahasanku sama Hawariyun di dakwah series. Sampai ketemu di program-program membership. Kita akhiri dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.